Pak Kalam, boleh saya bertanya, Pak? Ya, jangan terlalu apa pertanyaannya, Pak? Silakan. Saya jelaskan saja secara global. Jangan misalnya Anda suruh saya menjelaskan sifat 20 atau trilogi tauhid atau enggak. Ya, karena terlalu berat menjelaskannya. Iya, saya kan agak pengen tahu juga, Pak, mengenai apa pemahaman Bapak kan saya pengen tahu juga, Pak. Ya, kalau saya Mu'tazilah. Mu'tazilah, Pak. Kalau boleh tahu Mu'tazilah itu berarti gimana sih, Pak? Tidak mengingkari sunnah atau gimana? Saya nggak tahu tuh. Ya, ikut sunnah juga. Mengakui diri sebagai pengikut Nabi Muhammad. Hanya saja mengatakan firman Allah itu makhluk. Firman Allah itu diciptakan. Enggak, maksudnya tapi mempercayai hadis nggak, Pak? Kalau Mu'tazilah itu percaya hanya hadis-hadis yang berhubungan dengan Al-Quran, tidak mempercayai sifat-sifat Allah, tidak melengket. Ya. Jadi maksudnya sifat Allah itu dikesampingkan kalau Mu'tazilah. Oke. Enggak, cuma kan ini ada sesuatu yang mungkin ya, ini roomnya agak salah nih, ini agak ada Kristiani, cuma kita nggak enak sebenarnya, cuma nggak apa-apa lah. Enggak, saya kadang agak menggelitik, Pak. Kalau dari sudut pandang Islam kan menganggap ya Yesus ini kan bukan Tuhan. Ini mohon maaf sebelumnya. Ini kalau sudut pandang Islam. Tapi ketika Pak Kalam mengapa menyebut Yesus itu Tuhan, Pak? Kalau memang mengatakan bahwa Anda itu Muslim, Pak. Ya, betul, bagus pertanyaannya. Ya, kan saya mempelajari teologi, jadi saya mencoba menjelaskan kepada umat Islam yang sering mengeyel. Masih itu dubbing. Ya, dubbing, Pak. Ya kan saya berteologi, Pak. Saya berteologi. Saya belajar teologi sehingga saya menjelaskan kepada umat Islam bahwa pemahamannya orang Kristen itu seperti ini. Oke, sekarang kan gini, Pak Kalam. Ketika Anda kemudian Muslim, mesti bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Ya. Anda berpikir bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Anda dalilnya apa, Pak? Ya, karena tidak bertentangan dengan apa yang saya sebutkan tadi ayat itu. Laqad kafara alladziina qalu innallaha. Itulah hebatnya mempelajari teologi. Karena akhirnya kita paham, kalau Tuhan di Kristen itu seperti ini, kalau Tuhan di Islam itu seperti ini, kalau Tuhan di Hindu itu seperti ini. Itulah gunanya teologi, memuliakan nama Tuhan. Jadi saya mampu mengatakan, sekalipun saya Islam, saya mampu mengatakan feedback. Oke, jadi sorry Pak Kalam, saya perjelas Pak Kalam. Kalau ketika kita berbicara ilah itu adalah pencipta, ya kan, langit, bumi semuanya, kita berbicara ilah atau sesuatu lah pencipta itu, ya kan. Kemudian, tapi ketika Anda mengatakan, sorry Pak Kalam, saya hanya mengatakan, apakah Anda mengatakan Isa ibnu Maryam adalah Tuhan, Pak? Ya, Isa ibnu Maryam itu Tuhan. Dalam Tuhan, pengertian Pak. Raja. Tuhan, ya Raja. Tuhan. Ya, bukan, sebentar. Nggak ada tuh. Nggak dikelirin dulu, Pak. Anda kalau nggak apa-apa, jadi nggak usah takut, Pak, santai aja. Jadi itu biar clear ya. Maksudnya Isa ibnu Maryam, anaknya Maryam itu Tuhan, gitu atau gimana? Ya, Tuhan. Ya, Tuhan. Kalau di dalam Al-Quran stop. Kalau jangan stop Pak Ibnu, lanjut Pak Ibnu. Ya udah tanya Pak Ibnu jawab. Lanjut Pak Ibnu. Feedback suaranya, feedback. Pak Ibnu lanjut jawab, Pak Bom belum dengar Pak Ibnu. Lanjut feedback. Pak Ibnu. Suaranya feedback. Ya. Ibnu tanya, Isa Al-Masih itu Tuhan atau bukan? Isa Al-Masih itu Tuhan atau bukan? Isa Al-Masih itu Tuhan. Amin. Dalam pengertian. Ya, dalam pengertian Sayyid, the Lord. Oh ya, dengar ya, Ibnu sendiri. Ya, di dalam Al-Quran, mana dalilnya di dalam Al-Quran terkemuka di dunia dan di akhirat? Siapa yang terkemuka di Indonesia? Presiden. Ya. Isa Al-Masih di dalam Al-Quran itu Tuhan. Sayyid. Pak Ibnu, kalau ditanya perbandingannya dengan Alkitab itu di Matius 28 ayat 18 sampai 20, Pak Ibnu. Itu sama dengan GS 31 ayat 45 yang Pak Ibnu sebut itu. Isa diberi adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, itu sama dengan. Dan di dalam Al-Quran itu yang mencipta burung. Ayat keberapakah itu yang mencipta burung? Enggak ada, Pak Ibnu. Hadis, Pak. Itu
Ada, Kalau pernah di saya Alkitab tanya. nggak ada itu apokrif itu, Pak. Ya, Dalam apokrif kalau Magrat di itu. Kristen apokrif. Di Injil Thomas itu. Betul Pak Ibnu, Injil Thomas, apokrif. Masih feedback, Pak. Tetapi di dalam Al-Quran ditulis kata halik. Oh, bagus Pak Ibnu. Menciptakan burung. Silakan Pak Ibnu dilanjut. Oke, Pak Kalam. Ya. Enggak, oke. Tadi saya jadi gini Pak Kalam. Oke lah, jadi gini, ketika Anda berdoa, Pak, misalkan berdoa lah ataupun menyembah itu berarti gimana, Pak? Nyebutnya Allah atau Yesus? Saya Yesus. gunakan kedua-duanya. Karena itu kan Yesus nama Allah juga. Yesus itu kalau diterjemahkan sang penyelamat, artinya kalau di dalam Islam assalam, sama saja. Oke, Salah saya nanya ke satu Pak Kalam deh. Pak Bom jangan tersenyum Pak Bom. Ya. Pak Kalam. Pak Kalam Oh, pernah nyengir-nyengir. Oh jangan, ini bisa-bisa banyak orang Islam masuk Kristen. Bagaimana ini? Ya apa Ci? Kalau saya Pak, menjelaskan, banyak orang Kristen Pak masuk Bom. Islam. Nggak, Jangan, apa Pak. naik Japa-japa di Ribala di Pak Bom tuh. Apa Ci? Di anu saya itu sudah banyak orang Islam ya. Terima kasih penjelasannya Pak Kalam. Saya sudah murtad sekarang. Waduh. Lu tuh malah murtad. yang lemah imannya itu, yang lemahnya imannya itu ya, terima kasih Pak Kalam. Sekarang tambah kuat iman saya. Ya. Lama-lama Cuma Pak banyak Ibnu, orang Islam meninggalkan. Tinggal Pak Ibnu aja tinggal mau tunggu Roh Kudus Pak Ibnu jamaah tuh ya. Pak. Pak Ibnu Ibnu tinggal Kalam. tunggu di Roh Kudus di jamaah Pak ya. lanjut Pak Kalam Kalamnya. atau udah? Tes. Halo. Tidak terlalu jelas. Lanjut, Pak caranya, Kalam. Pak. Lanjut. Lanjut. Halo. Ya sudahlah, masa saya mau Kristen kan orang Islam semua. Sudahlah. Boleh bertanya Pak Ibnu? Ya bukan kalau bagi Muslim sih, ya Anda sebenarnya udah murtad Pak. Kalau Boleh bagi saya, bertanya, cuma Pak kita Ibnu. kita nggak Ya, berani. betul. Ya betul. Siapakah yang ngomong itu tadi, Pak? Ini Boleh Ibnu. bertanya Ya, cuma Pak kan Ibnu Kalam? Jangankan begini, Dulu, Pak. Pak. Jangan Ibnu naik begini. dulu. Saya sudah katakan tadi bahwa menurut denominasinya Pak Ustadz Somad itu saya kafir. Tapi saya tidak takut dengan perkataan itu. Denominasinya Ustadz Somad itu, Imam Syafi'i itu mengatakan, siapa yang mengatakan firman Allah itu makhluk, dia kafir. Jadi Pak Ibnu ini memang sudah murtad. Makanya ketika tadi dikatakan melihat penjelasan Pak Ibnu Kalam, banyak yang murtad. Itu Ibnu. Banyak berterima kasih. Iya betul Ji. Orang Kristen yang lemah imannya setelah mendengarkan ceramah saya, terima kasih Pak Ibnu, Mas, iman saya semakin kuat. Ya, masuk surga tahu. Ya. Ibnu nih aneh-aneh aja, Ibnu nih aneh-aneh. Nggak aneh. Pak Ibnu nggak aneh, justru dia. Ya, Enggak si Ibnu bukan Ibnu Kalam Ibnu. Halo. Pak Bom denger Ibnu sama Ibnu Boleh lain. bertanya Pak Ibnu Kalam? Silakan Pak Islam. Pak Kalam, Silakan, enggak, Pak terakhir Islam. Pak Kalam, Pak Kalam terakhir Pak Kalam terakhir Pak ya. Berarti kalau Anda menganggapnya berarti kayak misalkan orang Kristen berarti ini dong, berarti satu agama berarti Pak ya Pak Kalam ya atau gimana Pak? Satu Satu kepercayaan Pak Ibnu itu. Ketika Anda menganggap Yesus Tuhan berarti sebenarnya satu terjadi agama itu. berarti kan Begini. gitu kan atau gimana? Tunggu dulu. Menurut Al-Quran itu, orang Kristen itu ada yang masuk surga dan tidak. Setelah saya pelajari. Menurut Al-Quran. Tidak seperti penjelasannya dari Halo. Pak Ustadz itu. Itu kan Pak Ustadz menggunakan Halo, Pak Ibnu ayat Kalam. Innallazina kafaru min ahlil kitabi fi nari jahannam khalidina fiha abada. Itu di dalam surah Al-Bayyinah. Itu yang digunakan untuk menyerang Kristen. Kemudian inna dina indallahil Islam, itu yang digunakan. Setelah saya pelajari itu tidak begitu maksudnya. Jadi Al-Quran itu mengakui bahwa Enggak, orang pertanyaan saya clear Pak. Dalam artian, iya, maksudnya bagi Anda itu Kristiani itu berarti satu agama dengan Anda berarti ya? Enggak, karena tidak boleh mencampur adukan agama. Ada ayatnya tersendiri. Iya, Bukan, halo, maksudnya kan Pak Ibnu Tidak Enggak, boleh. ini loh, Pak. Misalnya kalau saya sekarang saya percaya bahwa Dia itu Tuhan.
Yesus itu Tuhan, tidak boleh saya ke gereja beribadah seperti orang Kristen, tidak boleh. Ayat yang Oh iya itu penting Pak. Jadi gimana Pak? Jadi Pak Kalam. Jadi Pak Kalam untuk ke gereja berarti ke gereja juga Pak atau gimana Pak? Enggak, saya di masjid saja, masih di masjid. Saya tidak boleh ibadah ke gereja bersama-sama dengan orang Kristen. Kenapa Pak? Kan Anda kan percaya Yesus Tuhan Pak. Tidak boleh mencampur adukan ibadah. Bentar, Sudah ada sejarahnya itu. Sebenarnya itu sudah ada sejarahnya. Ada orang Ibnu headsetnya. Jadi saya luruskan Ibnu. Pak Ibnu Kalam ini bagi Ibnu Martin ini sudah bukan Islam, tetapi di dalam Kristen. Pak Ibnu juga belum Kristen karena belum dibaptis Pak Ibnu. Ya. Jadi begitu. Jadi nggak ke gereja. Ya, tuduhan-tuduhan seperti itu tidak menggetarkan hati saya karena keputusan itu ada di hari penghakiman. Halo Pak Ibnu Kalam. Betul Pak Ibnu. Ini cuma meluruskan. Iya, halo Pak Ibnu Kalam. Halo Pak Ibnu Kalam. Ya, silakan Pak. Jadi kalau Pak Ibnu Kalam ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, berarti artinya bukan kepada agama Kristen begitu? Ya, bukan. Tidak boleh mencampur adukan agama. Itu kan sejarahnya dulu sudah ada itu. Ada orang seperti saya di zaman Nabi Muhammad. Dia percaya sekali itu ajaran Kristen, dia juga percaya sekali dengan ajaran Islam. Ya. Berarti bukan ini dilarang oleh Islam ya? Islam, Ibnu Kalam itu masih Islam. Saya masih Islam. Saya datang tadi ini hari kan hari Jumat. Iya. Iya. Itu Tetapi saya kafir menurut denominasinya Ustaz Somad. Tuh, jadi dia kafir sesuai Ustaz Somad Islam. Ya, dan Ustaz Firanda. Ustadz Firanda juga yang itu. Karena saya mengatakan firman Allah itu makhluk. Jangan musuh besarnya terisi sebenarnya ini. Mu'tazilah. Bukan Ustaz Somad itu justru sama-sama. Aduh. Tidak boleh itu di Islam orang mengatakan firman Allah gairu makhluk. Itulah sebabnya di penjara dulu orang-orang seperti itu. Sementara itu banyak pengikutnya di sini. Makanya saya, kau ke Kristen saja, kau merusak Islam. Jadi kalau pembela Islam yang sejati sebenarnya saya. Tapi Pak Ibnu berdoa dalam nama Yesus. Ya, kalau sembuh-sembuh kan saya mengakui bahwa ajaran Kristen itu benar. Ada yang benar menurut Islam. Ada juga yang ke neraka orang Kristen itu. Ya, memang ada. Ya, Kristen KTP. Kristen KTP. Tidak semua orang Kristen itu kan nyala kau dari hadapanku, aku tidak mengenalmu. Ya, kan ada nanti ada ayatnya dalam Alkitab itu. Una ngamuk. Makanya mungkin begini Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu Kalam. Ya. Ya, jadi mungkin begini ya, kalau seandainya ya, tapi ya dijauhkan Tuhan kiranya jika belum waktunya. Jika Bapak nanti kemudian ya dipanggil Allah Subhanahu wa taala atau dipanggil Yesus Kristus atau Bapak kemudian meninggal lah ya. Kira-kira Bapak kemana itu? Surganya surganya Nabi Muhammad. Wih, tapi surganya maunya surganya karena ternyata memang berbeda surganya itu antara Nabi Muhammad dengan Tuhan Yesus Kristus. Berbeda Pak ya? Berarti berbeda. Bapak ketemu bidadari dong? Iya kan bisa ditolak. Ya terlalu banyak kalau 72 mau dia apa semua. Betul. Iya. Memang bisa ditolak. Ya, jadi maksudnya begini. Bisa ditolak. Ya bisa di antara sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad itu ada yang tidak iming-iming dengan bidadari, ada yang tidak. Ada yang tidak mau bidadari, ada yang mau dia bersama terus Rasulullah. Tidak mau bidadari, tidak usah saya sama bidadari saya. Yang penting saya bersama Rasulullah, begitu. Ibnu, ini pesan Pak Bombong, siapkan jam 12 kencur ya.
Jamu beras kencur. Oh iya. Obat kuat. Ya, ya. Jamu Yang saya khawatirkan, begini Pak Bombo dulu. Iya. Yang saya khawatirkan ada pendeta yang suka surganya tuh Nabi Muhammad. Oh iya. Iya. Kalau Pak Bobo Saya yakin banyak pendeta Pak Bobo satu aja nggak mampu. Kalau Pak Bobo lebih satu baik aja nggak mampu. ikut saya. Bisa aja. Aja Pak Ibnu mau Saya yakin banyak pendeta yang suka surganya Muhammad. Udah ayo Pak Didara, siapkan beli obat kuat apa kan padak satu obat. Sudah ada di sana obat kuatnya, sudah ada, jangan khawatir. Iya ada pasar di sana ya. Kalau di dalam kekristenan Pak, pengajaran seperti itu sudah diharamkan oleh Yesus. Jadi yang kemudian mau menginginkan itu, ya jelas itu tidak belajar sungguh-sungguh dan hawa nafsunya tinggi sekali gitu ya. Ya. Tapi di antara saya baru tahu juga nih dari Pak Ibnu Kalam itu jadi tuduhan begini dulu. Tuduhan orang Kristen bahwa di Islam itu tinggi hawa nafsunya tidak betul, karena ada juga di antara sahabat Nabi yang tidak menginginkan seperti itu. Tidak semua sahabat Nabi, hanya orang-orang Arab tertentu saja. Oh, oke. Itulah sebabnya ayat di dalam Al-Quran itu harus spesifik, tidak boleh satu ayat itu tertuju kepada semua orang, dah. Sama dengan hadis, misalnya hadis tentang larangan mencatur, itu orang yang di hadapan Nabi, bukan semua orang dilarang mencatur, bukan begitu maksudnya. Ya. Tapi oleh ulama yang IQ-nya di bawah 100 ini bermasalah. Pak Ibnu, kalau di dalam Rodutul Muhibin 312 itu kan ada itu tertulis Pak Ibnu, agar kuat dan tahan lama, itu gimana itu? Iya kan, tidak, itulah begini, tidak semua orang Islam itu yang mau yang begitu, itu saja kesimpulannya. Memang ada ditawarkan sungai-sungai mengalir, ada ditawarkan begini, banyak. Ada ditawarkan istana apa dan lain sebagainya. Masih ada pasar, masih ada bertani itu di surga. Oh, ada masih bertani Pak di surga ya? Ya masih ada bertani kalau di surganya di Muhammad. Ditanam hari ini, berbuah hari ini. Begitu penjelasannya di dalam hadis yang pernah saya baca. Oke. Jadi memang berbeda surganya, Sir. Ya, izin bicara sebentar. Tadi Pak Kalam menyampaikan bahwa Pak Kalam ini percaya bahwa Isa yang ada di Al-Quran itu dianggap Tuhan ya Pak Kalam ya? Iya. Menurut saya, menurut orang Islam lain tidak boleh, musyrik. Ya, dan Pak Ibnu Kalam percaya juga Yesus itu Tuhan dan percaya juga Allah itu Tuhan. Terus Pak Kalam ini sebenarnya menyembah kepada Allah yang mana, Pak? Begini, kita harus sepakat dulu apa itu Tuhan. Makanya saya tanya tadi, apa itu Tuhan? Ya, kita sudah kan sepakat tadi, Pak. Apa itu Tuhan? Tuhan itu yang saya pahami adalah penguasa. Ya. Ya. Kalau Allah, Pak? Kalau Allah itu adalah sumber daripada penguasa. Daripada firman. Ya. Terus kenapa Anda ragu mengatakan Yesus itu penguasa? Oh, tidak, tetapi Anda tadi mengatakan bahwa Isa yang ada di Al-Quran itu Tuhan. Iya, Isa yang ada dalam Al-Quran Tuhan. Kan ada terkemuka di dunia dan di akhirat. Tuhan dalam pengertian penguasa, bukan Tuhan dalam pengertian Allah, dirinya Allah. Karena di dalam Al-Quran dilarang seperti itu. Laqad kafara allazi qalu innallaha Isa bin Maryam. Iya, dilarang. Jadi yang dikriti oleh Al-Quran itu oneness, bukan three.
Trinity yang dikritik dalam Al-Quran itu Bapa, Anak, dan Bunda Maria. Nah, itu yang dikritiki oleh Al-Quran, Pak. Trinitas, Pak. Ya, Trinitas yang dikritik. Bukan Honis yang dikritik, tetapi yang dikritik itu adalah Trinitas. Yang kedua-duanya. Enggak. Hanya ada satu dalil. Kalau innallaha Isa bin Maryam itu wanas, ditujukan kepada wanas. Laqad kafara allazi qalu innallaha Isa bin Maryam. Kafirlah orang yang mengatakan Isa itu adalah Allah, dirinya Allah. Atau kafirlah orang yang mengatakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kalau ulama muda, ulama muda kasih tinggal dulu nih Pak Islam dengan akidah, mau tanya mungkin Pak Ibnu. Selamat malam Pak Akidah Islam. Halo Pak ulama muda. Oke, malam. Halo Pak ulama muda. Saya boleh bertanya sama Pak Ibnu Kalam enggak? Oh, silakan. boleh. Akidah Islam dulu ke Ibnu Kalam. Ada yang mau ditanyakan? Menurut Pak, oke. Ini siapa yang ngomong? Sudah larut malam, sudah jam 1 lewat. Besok lagi Pak. Senang sekede ji. Ini mau tanya belum tentu juga saya dikasih kopi sama Pak Bombong. Aduh. Dia Ji kopi tak. Nomor telepon takkan dia Ji toh. Dia kan nomor telepon. Itu ada cangkirnya. Nanti saya kirim cangkirnya. Aduh. Siap. Pak Bom. Oke, silakan. Pak Bom, kalau Anda memanggil Pak Ibnu Kalam harus diisikan paketnya. Iya. Biasa kita dari Sulawesi itu ada Ji, kita dari Sulawesi ada biasa. Tapi jangan disangka bahwa saya membuat konten itu untuk mencari uang. Betul-betul saya mencari. Karena masih rugi sampai sekarang, masih rugi. Kalau kita live berapa? Rp7.000. Nah itu teman-teman semua sudah dengar ya. Jadi saya pernah sampaikan itu kepada saudara-saudara. Kalau mau bikin channel, jangan bikin channel agama. Kau rugi. Bikin channel rugi. Saya sudah terima biayaan itu. Kalau mau bikin channel mancing. Ya, mancing kah ataukah mancing mania. Memasak, Pak. Memasak. Pak Ibnu Kalam aja nggak bikin channel, ada orang murtad ya gara-gara Pak Ibnu Kalam, apalagi Pak Ibnu Kalam bikin channel ya. Luar biasa. Bagaimana waktunya? Saya mau nanya nih sama Pak Ibnu nih. Ntar dulu, biarkan dulu Pak. Besok lagi lah. Mesti ada waktu besok karena ini sudah jam 1 lewat. Akidah sebentar nih. Harganya Akidah sebentar, senam nih. Oke, Akidah sebentar. 2 menit saja. Silakan Pak Akidah. Oke. Pak Ibnu. Ya, silakan. Dengar suara saya? Ya, bagus. Saya mau menanyakan, apakah Nabi Isa dan Yesus Kristus itu sama atau beda menurut Pak Ibnu Kalam? Sama. Nabi Isa dengan Yesus Kristus, tapi kalau Nabi Isa dengan Yesus berbeda. Tapi Anda mengatakan sama tadi. Yesus Kristus. Nabi Isa dengan Yesus sama atau beda? Nabi Isa dengan Yesus Kristus yang sama, bukan Yesus. Karena saya membedakan antara Bapa dengan Anak, atau saya menamainya Bapa itu dengan Yesus, sedangkan Yesus Kristus itu yang dilahirkan. Baik. Oke, baik. Berarti Yesus dengan Yesus Kristus sama atau beda? Beda. Bedanya di mana? Antara Yesus dengan Yesus Kristus. Ada yang mengurapi itu Yesus, yang diurapi Yesus Kristus. Yang sang anak itu yang dilahirkan itu diurapi. Yang mengurapi Yesus Bapa. Tapi menurut keyakinan teman-teman Kristen lainnya, Yesus Kristus itu dilahirkan. Ya, makanya saya masuk di channelnya Pak Bombo menjelaskan itu. Itulah saya disalahkan, tidak benar menurut Pak Bombo. Saya sudah berdiskusi tadi. Oh iya. Berarti Nabi Isa dengan Yesus Kristus berbeda lah berarti ya? Nah, yang sama itu Nabi Isa dengan Yesus Kristus sama. Berarti beda apa? Berarti Yesus dengan Yesus Kristus beda berarti ya? Ya, Yesus dengan Yesus Kristus berbeda karena adanya yang mengurapi, ada yang diurapi. Berarti Yesus dengan Yesus Kristus itu beda orang atau sama orang ya, Pak?
Tapi tidak bisa dikatakan orang karena kalau Jangan, Yesus Marwan, itu diam bukan dulu. orang. Biarkan aja. Ya, Yesus itu bukan orang. Yesus itu roh. Allah itu roh atau Bapa itu roh. Oh, Maka berarti sembahlah Yesus Allah dengan dalam suasana- Bapa dengan Yesus Yesus namanya dengan Bapa. Bapa berarti Yesus sama. itu namanya. Yesus Oh, itu nama. berarti Ya. Bapa itu adalah Yesus. Bernama Yesus. Ya. Sang anak bernama Oh, berarti- Yesus Kristus. Berarti Anda meyakini Yesus itu adalah Bapa? Yesus yang Bapa. Oke. Yesus itu berarti nama. Anda Ingat ya, berpahaman Yesus dengan itu nama. Yesus namanya Bapa. Ah. Kalau Oh, yang kalau Yesus dilahirkan Kristus? itu nama Yesus Kristus, namanya Kalau Yesus Kristus? Ya, harus ditambahkan Kristus. Oh, ya. Diurapi. Kalau berarti Yesus itu adalah jelmaan dari Bapa berarti. Berarti Bapa berubah menjadi manusia bernama Yesus. Yesus Kristus yang jelmaan. Kalau Yesus tidak boleh menjelma, dia tak terjangkau oleh pengetahuan kita. Oh, ya. Ya. Agak mumet juga nih ke apa ini? Ya, betul. Dari- Kalau tidak belajar teologi mumet, pasti kau pusing. Ambil bodrex dulu. Bukan masalah teologi, Pak. Karena kan antara Yesus dengan Yesus Kristusnya apa bedanya gitu? Mengurapi sama- dan diurapi, Yang mengurapi ada yang diurapi. Kalau Pak Bom Berarti paham. Yesus Kristus itu diurapi oleh Yesus. Ya, betul. Itulah sebabnya Tuhan Yesus Kristus itu ngomong begini, aku dan Bapa adalah satu. Awas nanti murtad lagi. Ya. Bukan. Namanya Justru- satu. Namanya Justru satu. tambah pusing saya dengan penjelasan Pak Ibnu. Gimana mau saya murtad coba? Penjelasannya model begini. Ya, betul. Memang kalau Dibilangnya di Alkitab yang tidak mampu mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, rohnya adalah roh iblis. Haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan Pak Bobo. Berarti Yesus. Haleluya. Mantap Pak. Oke. Mantap Pak, betul mantap. Berarti gini. Berarti Besok Yesus lagi. Kristus itu bukan Sudah, Tuhan Pak dan Bobo Juru tadi Selamat lah bilang berarti ya. 2 menit. Sudah malah lebih. Oke. Nanti Oke besok lah. lah kita sambung. Besok kita sambung lagi ya. Suruh masuk orang ini biar saya Kristenkan. Ya, nanti saya gampang. Apa bedanya? Kami nah. Saya kasih masuk Kristen saja orang ini. Tuh, tantangan tuh. Tapi saya tetap Islam karena saya suka surga Islam. saya khawatirnya Pak Bombo juga suka surga Islam. Aduh. Tena kulle mo. Saya di. Ada kamu saya tena kulle tahu. Ya, sudahlah. Ya, setiap orang berbeda karakternya, sudahlah. Saya malah takut Pak. Boleh Saya malah takut. Berarti ini berarti berbeda dengan pendeta-pendeta lainnya. Bahkan seluruh pendeta pun mengatakan Yesus dengan Yesus Kristus itu apa bedanya? Pasti sama lah. Emang berbeda. Kan dia bukan Kristen, Pak. Enggak, maksudnya Pak Ibnu itu tadi yang dia yang enggak masuk akal di dia itu yang Tuhan Yesus dia tadi ayatnya Pak Bom yang Allah dua natur. Ya. Allah tidak Bapa itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa berbicara, itu makanya dia bilang Yesus itu ada dua, Yesus Kristus itu Isa. Kalau berarti Bapa Yesus itu Allah sebagai Bapa gitu. Cuma kan waktu yang Yesus itu ngomong seperti itu karena dia, mohon maaf ya kalau saya salah, tolong diralat. Yesus itu berbicara begitu ke umat Israel yang tidak pernah mendengar suara Tuhan, suara Bapa. Tidak pernah berbicara dengan Bapa di surga gitu. Kan yang Bapa di surga itu kan bicara melalui nabi-nabi, imam-imam. Kalau orang-orang biasa kan enggak. Itu
konteks ayat itu begitu. Cuma Pak Ibnu salah tafsir. Gitu aja. Tapi udah keluar Pak Ibnu. Makanya dengan penjelasan Pak Ibnu Kalam tadi bikin saya mumet di kepala gitu. Cara bedanya Yesus dengan Yesus Kristus apa bedanya? Sama kan? Sama Pak, tapi dia punya pengertian lain. Berarti Pak Akidah ini nggak jadi murtad dong. Iya, gimana saya mau murtad dengan penjelasannya begitu coba? Dari yang pemahaman dia seperti itu. Bapak itu Yahweh, God Yahweh, bukannya Yesus. Kalian menjelaskan dengan Pak Ibnu Kalam tadi, Yesus dengan Bapak itu beda. Tapi kan tiba ujuk-ujuk juga Bapak itu adalah Yesus, dia bilang, mengatakan kan? Nggak ada ya kalian koreksi dia? Sudah dikoreksi tadi itu, makanya Pak Ibnu kan masuk room ini untuk bertanya itu. Jadi dia sedang belajar. Begitu Pak Akidah. Ada dikasih ayat tadi. Pak Bombon. Kalau posisi seperti Pak Ibnu ini dari sisi Kristiani itu enggak ini ya, enggak bisa dibilang orang Kristen ya. Ataupun Islam pun juga dia juga masalah dia ambigu Pak, karena dia juga Islam juga tidak bisa menerima pemikiran dia. Kristen juga tidak bisa gitu. Dia bukan orang keliru, ya ada keliru boleh keliru, tapi bukan sesat bukan. Dia keliru. Kalau menurut pandangan Kristen ya, dia kan butuh bimbingan. Dia baca Alkitab tapi tanpa tuntunan Roh Kudus. Nah, kita bisa lihat di dalam 1 Korintus sebentar ya. Iya Pak Bombon, ini bukan kali pertama saya melihat Pak Ibnu seperti ini gitu. Mungkin sudah berapa tahun ya. Dia seperti ini terus. Ini enggak pernah berubah dia. Ini ya. Perbedaannya Pak Ibnu dengan kita di sini ya. Kita baca di sini ya. Ini. Dari ayat 11 ya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Oke? Ini sudah jelas ayat 11 ya. Jadi Pak Ibnu ini tidak mengerti apa yang ada dalam diri Allah selain roh Allah. Karena Pak Ibnu nggak punya roh Allah, nggak punya roh. Nah, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Ayat 14. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Nih ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi kalau orang baca Alkitab tanpa bimbingan Roh Kudus 1000% tidak bisa memahami Alkitab. Oke.